Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa. Baik, pada hari Sabtu ini ada pertemuan doa, yakni menara doa pelayan jemaat. Nah, pada waktu yang lalu saya banyak berbicara tentang menjadi rumah doa dan juga tentang kasih yang diukur oleh Tuhan. Nah, mungkin bagi yang belum sempat mendengar yang tidak bisa hadir pada minggu yang lalu, bisa nanti lihat di YouTube ya. Dan ini yang hari ini tentang sesi yang ketiga. Nah, pada waktu itu saya tidak terpikirkan bahwa ini memang penting, atau mungkin hanya saya yang berbicara tentang menjadi rumah doa. Nah, tentang di mana Tuhan mengukur gerejanya, orang-orang yang beribadah di dalam. Tapi kemarin tuh kami ketika dua pengerja bersama-sama dengan Paniko, kami ada Zoom. Nah, beliau juga berbicara tentang bahwa tongkat pengukur itu mulai dari rumah Tuhan, mulai dari gereja. Nah, pada waktu yang lalu saya bicara tentang mengenai pikiran dan perasaan Allah. Dan kemudian kita sudah sampai beberapa pembahasan, dan hari ini saya berbicara tentang meja roti pertunjukan. Jangan dulu, jangan lewatin. Nah, meja roti pertunjukan yang di dalamnya itu berbicara tentang pikiran Allah. Berbicara tentang akal budi, pikiran, inilah yang disebut dalam meja pertunjukan. Nah, saudara, iman itu tinggal dalam pikiran. Dalam 1 Korintus 2 ayat 16 bisa kita baca bersama-sama, yaitu milikilah pikiran Kristus kita baca aja ya, kita buka Alkitab kita, coba lihat ayatnya dulu. Nah, sudah. Selanjutnya lanjut. Nah, itu maksudnya. Nah, bisa dibaca di sini apa? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi ketika dalam rumah Tuhan, atau yang disebut dengan di tabernakel Musa, ada meja pertunjukan, itu bukan hanya sekedar sebagai benda mati, tapi ada tujuannya, yaitu yang berbicara tentang pikiran Allah. Nah, pikiran itu, iman itu tinggal di dalam, iman tinggal dalam pikiran. Dan Alkitab berkata, milikilah pikiran Kristus. Sebab apa? Pikiran kita pun diukur oleh Tuhan. Itu. Apa pikiran Kristus itu? Ya, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Siapapun kita butuh iman, kita butuh pikiran Kristus. Nah, bagaimana kalau kemarin saya bicara tentang ukuran kasih? Bagaimana ukuran iman itu? Yang pertama dalam Markus 4, yang pertama adalah tidak ada iman. Dan ini gambaran kita. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus katakan, kita menyeberang. Nah, dalam waktu perjalanan Tuhan Yesus tidur. Pada waktu itu badai menerpa, hampir tenggelam perahu mereka. Pada waktu itu semua mereka berteriak dan berbicara
bicara pada Tuhan, Tuhan gak tahu kita ini binasa. Kok enak tidur gitu ya. Nah, Tuhan sudah katakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Nah, sering kita seperti itu kan. Tapi puji Tuhan, tidak masalah juga ketika ada Tuhan Yesus ada. Dia memberikan kekuatan kepada setiap kita. Saya percaya ada saat-saat tertentu kita menghadapi seperti para murid ini. Mulut dengan hati jadi berbeda. Karena apa? Tekanan hidup yang begitu berat antara percaya dengan tidak percaya. Ini murid. Yang disebut adalah tidak memiliki iman. Yang kedua, dalam Matius 6:25. Nah, ini iman yang kecil. Tuhan katakan pada murid-muridnya, burung pipit dan bunga bakung dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu orang yang kurang percaya. Ini juga gambaran kita semua. Bukan orang lain kita. Kita percaya Tuhan. Tapi di sisi lain juga, benar gak sih Tuhan bisa nolong? Ya saya pernah juga ngalamin kayak gitu loh. Tuhan di mana ya? Lagi sulit begini. Apalagi masa-masa pandemi kemarin ya. Aduh, semua gak bisa. Tapi Alkitab tergenapi tidak? Burung di udara Tuhan pelihara, yang tidak menabur dan tidak menanam. Tapi bisa hidup. Bunga bakung Tuhan dandani, walaupun usianya hanya sebentar. Dan Tuhan katakan kepada saudara saya, bukan kamu lebih berharga dari burung itu dan bunga bakung itu, hai kamu orang yang kurang percaya. Nah, oleh sebab itu kita harus berjuang dari iman kecil ini supaya bertumbuh menjadi besar. Melalui apa? Melalui doa, melalui firman Tuhan. Saya yakin dan percaya hidup kita pasti diubah. Kemarin saya diundang pelayanan sekaligus saya baptisan. Dan di sisi lain juga ada kebanggaan ya, walaupun kebanggaan sebentar. Saya diundang di kompleks Korps Marinir ya, Cilandak. Nah, saya hanya mau begini, saya mau ketemu dengan si A. Harusnya kan diperiksa saya kan? Nggak diperiksa, silakan Pak. Saya ketemu orangnya, saya tidak terlalu percaya. Orangnya ya badannya sesaya, cuma agak lebih tinggi sedikit. Ya ternyata beliau ini calon bintang ternyata. Sederhana, kita ngobrol. Nah, saya ditanya banyak hal. Karena begini, karena sangat jarang sekali hamba Tuhan datang ke rumah saya. Tapi saya ingin memanfaatkan, karena nanti kemarin minta doa ke saya supaya tahun ini naik jadi 1 bintang. Haleluya. Nah, dia bertanya tentang apa? Bagaimana saya menjelaskan bagi orang Kristen, bagi orang non-Kristen? Karena saya ini sering diajak bicara oleh para senior, tapi saya takut. Yang pertama, karena beliau senior. Yang kedua, nanti berurusan dengan karir. Kalian punya Tuhan itu ada 3. Tapi saya nggak bisa menjawab. Tapi kalau saya menjawab sembarangan juga, atau saya ngelawan yang bersangkutan, berbahaya. Saya bilang ini nggak usah lawan. Yang pertama yang Bapak lakukan, baca firman Tuhan. Apa senang baca Alkitab? Enggak cuma nonton di YouTube. Nah, selama begini, menjawab itu tidak susah, tapi juga tidak gampang. Di Alkitab ada nggak Trinitas? Ya nggak ada. Tritunggal itu nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena itu tema. Tema itu ada di Alkitab nggak? Misalnya hari ini kita punya tema penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Ada nggak ayatnya? Tidak ada.
namanya juga tema. Nah, tapi menjelaskannya pertama baca firman dulu, lalu kamu jelaskan. Kamu percaya bahwa Tuhan itu punya pribadi gak? Oh iya. Kamu percaya bahwa Tuhan itu punya roh dan punya firman? Iya. Kalau begitu mana lebih duluan? Firman dulu atau Allah dulu? Coba, Pak Irwin gimana Pak? Duluan mana? Allah dulu atau firman? Nah, kan gitu kan? Berarti Allah pernah tidak berfirman. Satu bagian ya. Satu bagian. Kan gitu kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan pertanyaannya. Pernah nggak Allah berpisah dengan firmannya? Berarti duluan mana? Firman dulu atau Allah? Sebenarnya sama. Sama. Firman itu Allah. Nah, kalau Allah nggak pernah berfirman, berarti Allah kita pernah bisu. Oke, ini yang kedua. Yang pertama ya. Yang kedua, pernah nggak Allah nggak punya roh? Satu kesatuan. Duluan mana? Allah dulu atau roh? Ayo, Kak Maria coba. Menurut Kak Maria mana? Kesatuan. Satu kesatuan. Ya, mana duluan mana nih? Firman dulu, Allah dulu atau atau roh? Kan gitu kan? Berarti kalau Allah nggak pernah punya roh, berarti pernah jadi almarhum, betul nggak? Nah, ketika Allah berfirman, Allah menciptakan bumi dengan firman. Nah, kalau firman jadi dari manusia, susah tidak? Tidak susah. Nah, pertanyaannya, kok Tuhan yang besar bisa menjadi manusia? Padahal di sisi lain Tuhan itu ada di mana-mana, Yesus ada di mana-mana. Kan gitu kan? Nah, menjelaskannya sederhana. Contoh ya, taruh ini gelas. Ini gelas misalnya ya. Lalu kemudian ini ada kapas. Ini gelas dan kapas. Pertanyaannya, kalau saya taruh kapas dalam air ini, dalam gelas ini ada air, mana lebih besar, air atau kapas? Air ya? Betul nggak? Nah, berarti air dan kapas menyatu tidak? Air di dalam kapas, kapas dalam, tapi tetap lebih besar namanya air. Kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, hanya tidak berbuat dosa. Nah, tetapi keilahian yang luar biasa tetap besar adanya, seperti kapas dalam air tadi. Kan gampang dipahami kan? Lalu orang tanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Lalu malaikat juga berikan kekuatan kepadanya. Ya sederhana, Yesus itu gen ilahi. Masuk ke dalam kandungan Maria, dikandung oleh Maria melalui Roh Kudus. Berarti gen manusia ada nggak dalam diri Tuhan Yesus? Ada. Berarti kita setuju, gen ilahi dan gen manusia yang terbatas. Waktu di Taman Getsemani, di situ penentu Yesus itu benar-benar mau menebus dosa atau tidak. Nah, waktu itu muncullah ketakutan yang luar biasa sampai dia berdoa dalam ketakutannya. Kenapa dia takut? Karena keilahiannya berpisah dengan kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu ditimpa oleh dosa, sehingga dia stres dan meneteskan tetesan keringat seperti darah. Nah, susah dipahami? Nggak susah. Nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, akalmu yang rusak. Begitu. Nah, lalu kemudian masuk sampai di kayu salib. Tuhan Yesus berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya jelas, karena keilahiannya itu diangkat berpisah untuk sementara waktu. Hanya berjahatan 3 hari. Kenapa dia harus mati? Karena memang Yesus harus mati untuk pergi ke kerajaan maut, mengambil kunci kerajaan maut itu supaya yang mati bisa hidup kembali. Maka yang dikatakan itu kuasa di sorga maupun di bumi
Semuanya ada di tanganku. Jangan takut, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Amen. Saudara, Amin. acara kami itu sudah selesai sebetulnya jam 5. Karena habis baptisan itu selesai. Tapi karena menarik, karena begitu antusias, saya bangga. Dan saya bilang juga, ternyata orang-orang kecil begini juga bisa melayani orang seperti ini. Kenapa? Bukan Petrus nih, ada otoritas ilahi di dalam diri kita. Yang bicara, kalau begitu saya udah bisa jawab, Pak. Ini baru saya ketemu. Sebetulnya juga saya bilang, Pak, saya juga nyontek, Pak. Nyontek dari mana? Ya kulit buku, ada bukunya. YouTube-nya juga ada. Hanya masalahnya kita tidak pernah memperhatikan. Dulu juga susah saya menjawab itu. Nah, kemudian kalau firman jadi manusia, apa susahnya? Tapi aneh sekarang orang, kalau firman jadi buku, jadi benda mati, orang percaya. Betul nggak? Mana lebih mulia? Firman jadi manusia atau firman jadi buku? Mana lebih mulia? Sebagai manusia. Ya tentu jadi manusia. Nah maka dikatakan kalau dia Tuhan kok dia mati, berarti Tuhan mati. Tidak. Makanya ada istilahnya itu, Tuhan itu kenapa? Nah, berpisah dari manusia, dia mati ke manusia. Makanya disebut dia anak manusia. Disebut juga sebagai seorang raja. Disebut juga sebagai anak Allah. Yes. Ya kan? Kemudian ditanya, di mana ayatnya Yesus mengatakan sembahlah aku? Di mana ayatnya Tuhan itu dikatakan akulah Tuhan? Saya bilang gampang, Pak. Yang pertama, Tuhan pernah bertanya pada murid-muridnya, kata orang siapa aku ini? Ada yang mengatakan nabi dan sebagainya. Tapi kau mengatakan saya Tuhan dari guru dan Tuhan. Dan memang aku adalah guru dan Tuhan. Lalu kemudian pada waktu Thomas juga diberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Thomas tidak percaya. Kalau saya tidak mencucukkan jari saya ke lambungnya dan di tangannya, aku tidak percaya. Nah pada waktu itu kemudian Thomas melihat dengan matanya, dia meraba dengan tangannya. Lalu dia katakan, ya Tuhan dan Allahku. Pertanyaannya, Yesus menolak penyembahan tidak? Tuhan Yesus menolak nggak penyembahan? Tidak menolak. Dan Yesus mengatakan, memang aku Tuhan dan Guru. Nah kalau Tuhan mengatakan akulah Tuhan dan Guru, ya kamu mau sembah atau tidak itu pilihan. Betul nggak? Itu pilihan. Lalu kemudian dilanjutkan lagi. Alkitab itu sudah dipalsukan. Siapa yang mengatakan? Ya pokoknya kitab ini yang menjelaskan. Saya mau begini, kalau mau oke bisa benar-benar dipalsukan, mana bukti keaslian yang sudah dipalsukan? Yang aslinya yang mana? Dan yang palsu yang mana? Tanya itu aja. Oh di kitab saya, itu kan menurut kitab Anda. Dan itu bukan kitab yang kita percayai, karena juga lahirnya tahun yang berbeda, yang jauh sebelumnya. Yesus yang ada di Alkitab, Maria yang ada di Alkitab berbeda dengan kitab lain. Berbeda dimaksud. Kenapa? Di kitab lain itu disebutkan adalah Maria itu saudara Harun dan Musa. Harun dan Musa itu hidup di 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Ya kemungkinan yang dimaksudkan itu. Jadi saya bilang menjawabnya sederhana. Nah, melalui pembacaan firman itu supaya kita bertumbuh dalam iman, walaupun iman kecil, makin kita bersekutu dengan firman Tuhan, maka kita lihat cara Tuhan bekerja. Amin. Ya. Yaitu ayat 2 tadi, ayat apa? Yang kedua tadi, iman yang kecil. Supaya dia berkembang apa? Kita harus bersekutu dengan firman.
Salah satunya tadi, segi pengetahuan kita juga bertambah. Kalau pengetahuan kita bertambah, maka iman kita juga makin bertambah. Karena apa? Iman itu tinggal dalam pikiran. Selanjutnya dikatakan lagi, selanjutnya apa adalah dalam Lukas 17 ayat 5. Yakni apa? Rasul-rasul berkata, tambahkanlah iman kami. Jadi iman yang bertambah-tambah. Jadi tadi iman yang dari nggak punya iman yang kecil, lalu kemudian iman yang bertambah-tambah. Bertambahnya bagaimana? Sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Makin besar pergumulan kita, maka iman kita harus makin besar. Makanya kita nggak boleh jauh dari firman dan doa. Apapun alasan firman dan doa. Saya nggak akan pernah kuat melayani Tuhan. Ini udah masuki 22 tahun lebih melayani. Kalau tidak memiliki firman dan doa. Amin. Bukan karena kami kaya, kami bertahan dalam pelayanan, tidak. Tapi semua karena doa dan juga karena firman Tuhan. Amin. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Kalau bicara kelemahan-kelemahan kita ini banyak kelemahan. Tapi dalam kelemahan itulah kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita punya kelemahan lah, kita ikut Tuhan semampu kita. Nah, iman yang bertambah-tambah. Artinya iman yang bertumbuh. Tidak stuck. Jadi kalau kita stuck, hanya kita bangga dengan masa lalu. Ada kan orang bangga masa lalu? Saya mengatakan masa lalu itu kita nggak hidup dengan masa lalu, kita hidup dengan masa depan. Ya. Yang kemudian sekarang dalam Roma 4:20 yaitu apa? Iman yang kuat. Ini butuh perjuangan. Kelihatan kan di belakang? Iman yang kuat. Abraham sebagai bapak orang beriman, ia dipanggil Tuhan pada umur 75 tahun untuk pergi ke tanah perjanjian dan menjanjikan akan mendapatkan seorang anak. Lanjut Ben. Mana sih Ben? Waduh. Nah, tolong saja sih. Tipe yang kemana nih? Nah, oke. Nah, oke. Nah, pada umur 100 tahun, Abraham baru mendapatkan anak yang dijanjikan. Tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Iman yang kuat, aduh ini gak gampang. Maka kalau saya mengatakan percaya itu gak mudah. Tidak mudah. Percaya itu diuji. Ujiannya adalah waktu. Untuk setia dalam perkara kecil itu gak mudah. Tapi kalau ingin jadi besar, harus setia dulu dari perkara kecil. Abraham ketika disuruh pergi, dia nggak tahu juga tanah itu gimana. Tapi dia tetap taat, setia mengikuti. Itu disebut iman yang kuat. Lalu yang terakhir, iman yang penuh. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunan. Gak mudah. Ini kalau boleh saya katakan belum seberapa dengan ujian seorang pemuda yang kaya. Yang Tuhan katakan pergilah dan jual hartamu. Dan itu pun juga orang anak muda yang sedih hatinya. Ini anak yang dikasih satu-satunya.
itu pun juga mendapatkan nggak mudah. Tiba-tiba Tuhan katakan persembahkan. Coba ada nggak bapak yang tega menyembelih anaknya untuk dipersembahkan? Di dalam Alkitab hanya dua yang berani. Pertama Abraham, kedua Yefta. Abraham memang lolos ya ke situ, tapi Yefta nggak lolos. Benar-benar sembelih anaknya. Ya ini iman yang penuh. Namun moral iman yang penuh ini sudah melewati ujian. Jadi kalau kita ini sedang dalam pergumulan, itu merupakan ujian supaya kita punya iman. Kadang iman itu harus dipaksa. Bahkan terpaksa beriman. Dalam kesulitan tertentu terpaksa beriman. Saya sudah sering mengalami itu. Karena gak ada jalan keluar, saya terpaksa beriman. Tapi yang pasti Tuhan akan tinggalkan kita. Amin. Nah, ini pengertian tentang majority pertunjukan. Pikiran kita diukur oleh Tuhan, ya? Iman kita juga diukur oleh Tuhan. Kemudian pelita emas. Lanjut. Pelita emas. Yaitu pelita emas itu bicara dalam menyalurkan kehendak dan kuasa Allah. Berbicara tentang kehendak, ternyata kehendak kita pun juga diukur. Kehendak kita harus menurut kehendak Kristus. Pelita emas tidak terbuat dari bahan yang dicor atau dicetak. Tembok ini dicor, tapi emas tidak dicor tapi dicetak. Ditempa, selain ditempa ditumbuk ribuan kali sama seperti emas, ada ukuran kadar. Kemurnian yang misalnya 18 atau 23 karat. Semakin ditempa dan ditumbuk, emas itu semakin indah. Emas tertinggi itu 24 karat ya, betul ya? Tidak ada yang 100% ya. Kalau 100% dia meleleh. Apa namanya? Meleleh sedikit. Apa namanya? Bengkok ya. Emas itu nggak ada yang 100% murni, betul nggak? Supaya apa? Ketika orang menggunakan kalung itu tidak mudah putus. Kalau pakai gelang, apalagi pakai jam tangan emas, tidak mudah lepas atau putus. Makanya itu rata-rata itu hanya 23 karat ya. Tapi emas yang murni itu 24 karat bersih. Dibentuk dalam bentuk apapun dia ikut. Nah, ini tentang bicara tentang apa? Pelita emas. Nah kalau kita ini emas, maka kita lah alat Tuhan yang menyalurkan kehendak dan kuasa Allah. Salah satunya kehendak Allah yaitu apa? Melakukan firman. Kuasa Allah itu bicara tentang kesembuhan, mendoakan yang sakit. Dan ini kita sudah lakukan itu. Dan sering saya mendoakan orang sakit. Ada yang sakit 5 kali, 5-5-nya mati. Bagi orang sakit 5-5-nya mati. Dan ada orang yang saya doakan mati, keluarganya berterima kasih. Cuma saya susah menjawabnya. Tapi juga kita pernah doakan orang yang tidak ada harapan, dia disembuhkan. Itu disebut kuasa Allah. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Maka dari itu, jangan takut mendoakan orang sakit. Kalau mati, puji Tuhan. Ya. Ada Ibu Mega pernah bersama-sama mendoakan orang yang meninggal, yang mau supaya meninggal. 1 jam kami habis ibadah, kamarnya belum ada, udah pergi, udah Kalimantan ya. Nah udah terbang. Jam 5 kami ibadah, jam 6 orang yang meninggal. Saya telepon, terima kasih ya Pak, susah menjawabnya. Bener, ini bener saudara.
Batu nggak jawabnya, nggak mungkin. Oh ya, puji Tuhan, nggak mungkin kan? Kok? Tapi nyatanya ada. Di Fatmawati juga pernah saya doakan orang anggota DPRD, bukan DPRD dari partai besar. Saya pikir laki-laki, ternyata perempuan sudah dibotakin kepala. Ini kedar ini. Mau nggak doain secara Kristen? Ya. Kalau begitu ikuti saya berdoa ya. Tuhan Yesus, aku menerima Kau sebagai Tuhan. Itu namanya mau mati. Ini juga mati enggak, hidup enggak, kan udah begitulah. 3 hari habis doain, Inna ilahi wa inna ilahi. Meninggal kan? Nah itu, jadi bicara kesembuhan itu bisa 2 hal ini. Shalom Pak Samsul. Ya. Kesembuhan itu bisa orangnya pulang ke surga, bisa juga dia sembuh secara fisik. Ya. HIV juga kita doakan sembuh. Ya. Itu keluarga yang terkena HIV semua yang ngasih AC kita punya ini. Nah ini sama sound system ini. Ya, sampai hari ini. Itu gara-gara ada orang sakit HIV AIDS nggak sembuh-sembuh, ditolak rumah sakit, dukunnya juga menolak, dibawa ke gereja, sembuh, hari ini dia sehat, masih hidup. Itu namanya nyalurkan kehendak dan kuasa. Bukan Petrus, tapi dalam diri Petrus ada Roh Allah. Roh Allah bekerja waktu saya mau mendoakan bersama-sama dengan teman-teman. Amin kan Iman? Amin. Doakan mamanya. Amin. Lepaskan kuasa Tuhan. Amin. Dan saya pernah mengatakan dulu, sebagai jemaat Tuhan, hamba Tuhan, harus berani mengusir setan. Amin. Kalau nggak berani mengusir setan, kemungkinan kamu temannya setan. Dan jangan-jangan juga kamu setannya sendiri. Iya, betul. Mulai hari ini belajar ya, kita menyalurkan kehendak dan kuasa. Bagi saya dia sembuh atau tidak itu urusan lain. Yang penting saya doakan. Haleluya. Gunakan mulut kita dengan mencipta. Seperti saya mengatakan sama mulai itu. Saya tahu juga dompetnya setebal apa dan setipis apa. Tapi nggak usah katakan saya nggak punya uang. Tapi dompet itu bukan di depan Tuhan. Tuhan ini udah tipis ini loh. Kontrakan rumah ini Tuhan tinggal. Bukan buat bukannya kita yang misalnya kan basa-basi kan. Kayak bulan lalu ini, Tuhan mau bayar sewa tempat ini Tuhan, duitnya belum punya nih, bayar ini. Kalau kita nggak bisa ibadah, kalau nggak bayar, walaupun yang punya Kristen, tapi uang bukan Kristen. Uang dari mana? Tapi itulah Tuhan kita Yesus. Kita bisa bayar tepat pada waktunya. Amin. Amin. Maka dari itu jangan mengatakan saya mau punya uang. Uangnya ada. GBI Kemada tuh uangnya banyak. Amin. Makanya ada rekeningnya sendiri, GBI Kemada. Haleluya. Itu iman. Rekeningnya jangan bilang, aduh tinggal sekian. Puji Tuhan masih ada. Itu iman. Dulu di Kasaharjo pernah saya praktekkan dulu. Angkat dompet, buka tasnya. Kayak orang gila, memang harus begitu ikut Tuhan. Kadang harus seperti orang gila. Ya. Haleluya. Ini namanya iman. Kenapa? Dengan ucapanmu kamu Benarkan. dan dengan ucapanmu juga kamu akan. Maka dari itu jangan sembarangan ngomong. Katakan saya ada. Paulus mengatakan, aku tahu kekurangan. Ya. Tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan ke. Itu. Tuhan itu yang berikan kekuatan.
Lanjut ya. Nah, dalam tabernakel itu ada sahabatnya, ada dalam namanya halaman. Halaman. Supaya lengkap sekali lagi nanti tonton di YouTube ya. Nah, di halaman itu ada 4 tiang. Yang berbicara 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Roma sampai Wahyu itu suratan. Wahyu itu nubuatan, Kisah Rasul itu sejarah. Surat umum dan surat khusus, betul nggak? Nah, ini soalnya ada sekolah teologi sini harus saya hati-hati. Senior. Ya, 4 Injil, 1 sejarah, lalu kitab suratan umum dan khusus. Terakhir dengan nubuatan. Itu bicara 4 Injil. Nah, kekuatan kita itu adalah firman ini, Alkitab ini. Supaya apa? Bangunan itu akan kokoh, fondasinya itu harus kuat. Tiangnya harus kuat. Besi beton pun juga yang kuat ada 2. Ada beton yang memang yang asli, ada disebut ada beton banci ya Pak. Banci. Saya nggak tahu apakah lemah gemulai, nggak ngerti juga. Kok bisa beton banci kan? Banci kan? Banci. Nah, itu orang konstruksi itu Pak Irwin yang ngurus itu. Saya itu beda bagiannya. Haleluya. Nah, tapi kalau masalah uang kami sama, suka pegang. suka megang gitu loh. Ya, tapi kami itu nggak cinta uang, tapi menguasai uang gitu loh. Amin. 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 Mau menguasai uang? Amin. Haleluya. Nah, kemudian ada mesbah bakaran, yaitu bisa menggambarkan korban Kristus. Maka nggak boleh kita minder, karena kita ditebus dari kesia-siaan. Ya, saya nggak pernah minder. Mau ketemu dengan siapapun saya nggak pernah minder, karena saya tahu saya telah ditebus dan kita punya hak yang sama untuk hidup. Kita nggak pernah memilih dari suku manapun lahir kita, dari status ekonomi kita nggak pernah pilih. Tapi ketika Tuhan menebus kita, kita sama statusnya. Nggak boleh kita minder. Kemudian tadi coba dulu yang sebelumnya. Batian. Mesbah kanan itu korban bakaran. Luar biasa pengertiannya. Udah rasa malu, harga diri yang ada lagu dulu. Allah jauh yang benar. Selanjutnya dikatakan tujuan hidup kau berikan. Kamu angkat diri kesia-siaan, tujuan hidup kau berikan. Lupa saya menyanyikan. Itu pengorbanan Yesus. Kita ini sebetulnya orang-orang durhaka, tapi Yesus harus jadi korban sebagai penebus kita. Amin. Ya. Lalu kemudian ada bejana pembasuhan. Ini bicara tentang apa? Menggambarkan baptisan. Diselam. Bukan dilepin ya, diselam. Kemarin saya laksanakan juga baptisan. Berapa lama yang lalu juga ada 2 orang Kedar saya baptis juga. Tahu orang Kedar kan? Kita baptis. Dan yang datang ke rumah juga orang Kedar juga banyak yang minta didoain sama seorang pendeta. Tetangga dulu ada benjolan, ini orang Kedar ini, benjolan di sini. Nah, kita doain, hilang benjolannya melalui nama Tuhan Yesus. Ya, terasa. Lalu kemudian setelah itu baik Allah atau pribadi kita, hamba Tuhan, jemaat dan gereja Tuhan, jika pertumbuhan rohani yang hanya sampai tahap kehalaman, itu akan berbahaya. Bahaya di mana?
Yang pertama, menjadi sarang penyamun. Yesus masuk bait Allah mengusir. Apa dikatakan? Para pedagang penukar uang, ya, valuta asing, karena banyak orang asing datang. Nah, artinya gereja itu dibersihkan oleh Tuhan. Termasuk gereja ini juga sering dibersihkan oleh Tuhan. Nah, ini kan benar loh. Saya dibersihkan, gereja dibersihkan. Kemungkinan ada sarang penyamunnya. Umur gereja belum besar, belum tentu. Bukan masalah gereja besar atau kecil. Sarang penyamun itu ada di mana-mana. Mencari untung, atau untungnya aja, nggak mau ruginya. Gak usah ngurusin gereja lain, gereja kita aja dulu deh. Bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu jadikannya sarang diobrak-abrik sama Tuhan. Termasuk gereja ini juga diobrak-abrik sama Tuhan. Pandemi, betul ya? Dari berapa kita yang dulu di hilang, ada yang pindah ke gereja lain, ya apa? Di Cibinong juga pindah ke gereja lain, di Tambun juga pindah ke gereja lain. Ya itu sama. Puji Tuhan, tapi tetap on fire. Ya, puji Tuhan. Saya juga nggak tahu gimana ceritanya Kak Maria bisa kembali ke Jakarta. Atau mungkin mengikuti lagunya Kus Bersaudara, ke Jakarta aku kan kembali. Ya. Tapi itu merupakan ujian. Justru keadaan itu membuat saya banyak berdoa. Kunjungan. Ini mau saya galakkan kunjungan karena saya dapat motor baru kan. Bu Lesti beli saya motor baru. Memang kalau mendapatkan istri yang tepat itu begitu loh. Haleluya. Haleluya. Amin. Supaya apa? Saya bisa kunjungan. Ada waktu. Kan kalau bawa mobil kan susah waktunya kan. Tapi kalau motor bisa nyelip. Nah, macet. Makanya itulah kalau dapat istri yang tepat itu selalu suaminya akan berbahagia. Amin. Kan begitu boleh sih? Ya. Karena beliau bendahara saya. Jadi harus saya baik dengan dia. Kalau bendahara ngamuk bahaya. Dalam keluarga kan bendahara kan istri ya. Nah itu yang pertama. Kemudian Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Kalau kita masih berhenti sampai di halaman, kita akan diinjak-injak oleh orang kafir. Ini dia. Banyak kan kekristenan seperti itu kan? Gak punya wibawa, gak punya otoritas. Inilah Kristen halaman. Dalam Ibrani 9 dikatakan, tidak terdapat hal yang menyatakan tentang halaman. Di sini kita melihat bahwa halaman tidak menjadi satu ukuran. Diukur nanti. Yang diukur itu kita dalamnya. Saya rindu walaupun kita belum banyak, tapi saya rindu Tuhan berikan kualitas. Itu doa saya. Itu doa kami. Setiap hamba Tuhan harus berfungsi sebagai rumah doa. Dan jemaat dibawa masuk ke ruang suci dan ruang maha suci karena halaman tidak diukur dan tidak menjadi dan halaman itu menjadi sarang penyakit. Diinjak-injak oleh orang kafir. Kami yang di dalam ini. Saya rindu setiap kita. Bukan lagi berhenti di halaman, tapi kita masuk ke dalam. Kita mengalami perubahan karena perjumpaan kita dengan Kristus. Yes. Amin. Amen.
Itu kerinduan saya. Saya nggak pernah terpikirkan bisa di seorang hamba Tuhan. Waktu pertama-tama saya berdiri full timer, 1 minggu saya rasanya gimana besok ya, makan minum dan sebagainya. Saya berhenti 8 tahun pengabdian, gak ada pesangon saudara. Rasanya, aduh. Tapi kalau bisa sampai hari ini, itu semua oleh anugerah Tuhan. Karena saya berjuang untuk berusaha masih di dalam. Ya. Amin. Sampai di sini kita masih berjamaah.